karena teman kamu punya iPhone 11 Pro Max atau sekarang yang paling baru iPhone 12, kamu juga harus punya iPhone 12. No. Hampir semua orang tuh mencoba menyamakan dirinya kepada orang lain. Padahal yang paling oke adalah orang yang beda sendiri. Orang yang bisa fit in ketika dia berbeda, itu yang paling oke. Yang menurut gue paling gue acungin jempol. Orang-orang yang menyayangi kamu tidak akan keberatan kamu seperti apa gitu loh. Jadi mereka akan tetap menyayangi kamu. Kamu tetap akan fit in seberbeda apapun kamu. Ketika kamu berteman dan bergaul dengan orang-orang yang tepat, mereka tidak akan keberatan siapapun diri kamu gitu loh. Aku orang yang sangat bersyukur sama apapun yang aku punya gitu loh. Bermimpi itu boleh ya, teman-teman silakan bermimpi. Tapi jangan lupa bahwa hal-hal yang kita udah punya ini juga kita harus bersyukur gitu loh. Kadang orang terlalu fokus untuk gapai mimpinya, dia lupa apapun yang dia udah punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Kembali bersama saya Olva Diana. Aku juga kayak Apa nih? Nah, hari ini kami kembali lagi dan akan membahas topik-topik yang mengganggu hati ini, mengganggu pikiran ini, pokoknya yang seru-seru lah pastinya. Bergejolak. Iya, yang kayak perlu banget nih kita koreksi dikit, omongin dikit gitu. Oke, hari ini what are you gonna give me? Apa yang akan lo tanyakan ke gue? Oke, seperti di episode sebelumnya ya, kita akan ngambil topik dari dalam apa nih tadi aku bilang magic jar. Oke, jadi dalam sini tuh ada beberapa gitu ya guys nih. Jar of Hearts. Who do you think you are? Oke, please continue. Oke, silakan diambil. Jangan gitu, selalu dia yang bikin gue deg-degan karena suara-suara kecil-kecilnya itu. Aku gak mau baca kayak gini. Topik Bisa dibaca nggak? ikutan tren. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kita nggak mudah terpengaruh dan maksain ngikut tren, tapi tetap bisa up to date? Jadi kayak misalkan kan banyak banget nih tren-tren yang lagi happening, terus ya sebenarnya kita nggak semua tren itu bisa cocok di kita kan, ya nggak sih? Tapi gimana caranya kita bisa tetap up to date tanpa harus terpaksa dan terbawa arus gitu loh, Kak Alfa. Kalau up to date dalam apa? Maksudnya dalam Gak ketinggalan ruang lingkup gitu. Gak ketinggalan dalam ruang lingkup apa? Maksudnya teknologi kah, fashion kah, atau Anything, kayak misalnya fashion trend nih, tapi kan belum tentu fashion trend ini cocok di gue. Terus kalau misalkan tren dalam pacaran gitu juga bisa kan, kayak misalnya sekarang tuh kalau orang pacaran kayak gini ya, dia tuh biasanya harus jalan bareng terus atau kayak gimana gitu-gitu. Atau ya kayak gimana sih Kalva? Kalau aku itu orangnya nggak pernah ngikutin tren sih, Dinda. Nah, ini topik yang kita akan bahas banyak nih, dan dia juga kayaknya lebih banyak input ya. Kalau aku tuh beneran nggak pernah ikut trennya. Aku juga nggak ngerti kenapa aku nggak pernah ngikutin. Tapi I'm not judging ya. Aku tidak mengejudge semua siapapun itu yang ngikutin tren. Itu menurut aku jago banget, dan itu menurut aku salut loh. Aku punya teman dia tuh ngikutin tren banget. Aku tahu satu orang yang aku tahu banget dia ngikutin tren. Ada banyak orang yang ngikutin tren, tapi dia ini specifically teman aku ini, dia bener-bener everything that is happening in the world, especially in Jakarta, dia tahu, man. Dan dari baju, aku fashion nggak pernah ngikut tren. Aku handphone nggak pernah ngikut tren. Aku orangnya juga agak gaptek kan, dia Indah. Jadi kayak teknologi juga aku nggak terlalu ngikut tren. Kalau aku sih beneran aku I wear what I wanna wear, I do what I wanna do. Jadi aku bener-bener kalau pakai baju atau pakai handphone atau apapun, bener-bener suka-suka aku aja, bener-bener suka-suka aku mau pakai baju apa. Nggak pernah aku ngikutin yang kayak orang lagi. Dan aku tuh bahkan yang honestly speaking, aku bener-bener nggak tahu loh tren apa yang lagi happening, bener. Saking menarik ya dia. Saking bener-bener nggak pernah ngikutin ya. Jadi kayak benernya aku nggak tahu, tiba-tiba temanku kayak, kalau lu beli dong, atau enggak, temanku kayak cobain ini deh kayak gitu-gitu ya. Ini apa? Lalu nggak tahu lagi tren. Enggak. Like seriously I don't know. Oke. Kayak misalnya gini nih contohnya. Kadang tuh ada juga dia mau ngikutin tren, kayak misalnya di lingkungan dia nih semuanya udah pada pakai handphone baru, let's say ya. Dia tuh pengen banget nih ngikutin dan join the trend. Dia bisa kayak apa sih fitur-fitur di handphonenya dia bisa ikutan lah kayak teman-temannya gitu, ngeliat di sosial media mungkin. Tapi dia tuh
nggak aware akan capability-nya dia gitu loh Kalva, dan kadang jadi maksain gitu. Gimana sih supaya dia tuh nggak tetap bisa keep up dengan teman-teman dia tanpa harus maksain dan maksain untuk fit in gitu. Exactly, ini aku baru mau bilang ini berarti maksudnya kepada fit in ya. Iya. Oke, jadi gini ya teman-teman, kayaknya banyak banget orang Indonesia atau bahkan kayak di seluruh dunia kayaknya saya pikir banyak banget orang yang pengen ikut tren tapi lupa bahwa dia butuh atau enggak nih sebenarnya. Kalau aku kembali lagi ya, orangnya tuh adalah aku suka belanja, memang orang tua aku sudah selalu tahu kayak ini anak doyan banget belanja gitu. Apalagi mungkin baju atau apa tuh aku suka banget belanja. Cuman aku karena aku suka dan karena aku perlu, karena kadang-kadang karena kan aku suka ke acara-acara apa, diundang kemana-mana atau hadir di mana-mana gitu loh. Jadi emang perlu banyak pilihan variasi gitu loh. Tapi juga sekarang banyaknya belanja sekarang dengan banyaknya belanja dulu beda. Sekarang udah punya duit sendiri, nyari duit sendiri lebih irit. Lebih mikir ya kalau mau belanja. Karena kayak dude, kemarin bulan ini gue dapat uang 5 juta atau bulan ini gue dapat uang 6 juta. Kayak gue mau belanja 600.000 aja deh gitu misalnya ya. Kayak dulu kan karena bonyok ngasih duit bulanan ya. Jadi belanja ya suka-suka kan. Yang penting kan maksudnya nanti pikirnya juga nanti bonyok kasih lagi duit gitu. Sekarang kan apalagi dunia entertainment, dunia yang tidak dapat gaji bulanan ya. Lo nggak pernah tahu. Kadang-kadang 1 bulan tuh lo dapat penghasilan banyak. Kadang-kadang bulan depan belum tentu gitu loh. Jadi emang lo pintar-pintarnya membagi duit lo kemana, lo pengennya apa, prioritas memprioritaskan itu, ya. Iya, prioritas tuh penting gitu kalau aku ya. Kedua, kamu tidak perlu mirroring dirimu. Balik lagi kepada mirroring yang kita ngomong di episode pertama. Jika belum nonton harus nonton. Jangan lupa. Mirroring gini ya, karena teman kamu pakai Alphard, kamu tidak harus pakai Alphard. Karena teman kamu punya iPhone 11 Pro Max atau sekarang yang paling baru iPhone 12, kamu juga harus punya iPhone 12. No, begini ya, Tuhan itu memberikan kita rezeki berbeda-beda. Rezeki aku mungkin iPhone 11, mungkin teman yang lain iPhone 12, mungkin punyamu adalah handphone lain, mungkin iPhone 10, let's say. Ketika kamu memaksakan ini dan menyulitkan dirimu sendiri, ini dosa loh, karena kamu akhirnya menzolimi dirimu sendiri gitu loh. Kamu tidak perlu kok harus sama dengan temenmu yang mungkin dia tuh cuman kentut doang dapat duit gitu. Misalnya ini kasarnya gitu ya. Maksudnya dia tuh bener-bener banyak banget duitnya, dia nggak tahu mau ngapain. Akhirnya dia belilah handphone, dia belilah mobil, dia beli cuman kayak begini doang. Jadi maksud gue gini, intinya betul. Iya, jadi intinya di sini sebenarnya lo mau cari apa sih gitu loh. Lo mau senang sekarang, lo susah-susah nanti, atau lo mau susah sekarang, lo senang-senang nanti gitu. Balik lagi ke sini nih ngomongannya. Kalau aku tuh bener-bener ya, I don't even know, aku juga bahkan nggak tahu kenapa aku kok sebegininya nggak pernah ikut tren gitu loh. I really don't give a damn, aku bener-bener nggak peduli. Aku mau pakai boot ketika orang semua lagi pakai Havaianas misalnya, sendal jepit yang lagi tren banget dulu. Aku bener-bener aku dulu nggak punya loh. Aku punya sendal jepit itu misalnya waktu pas aku bahkan nggak tren. Ketika pas tren, aku kayak gue udah punya, maksudnya kayak tapi gue nggak, ya udah biasa aja gitu. Memang bukan orang yang ini sih, tapi itu lagi ya balik kepada mungkin pencarian diri pencarian jati diri ya. Mungkin kamu belum mendapatkan jati diri kamu gitu. Kalau aku bener-bener nggak peduli orang mau pakai baju yang semua blazer bawahannya cuma kayak nggak pakai celana gitu. Terserah. Tapi kalau aku pakai apapun yang aku ngerasa aku pengen pakai hari itu, detik itu, aku nggak bisa siapin baju dari malam besok pagi pakai, enggak. Aku bener-bener tuh aku mandi 2 menit tapi mikir baju apa tuh bisa 1 jam sendiri, betul. Lamanya tuh dimikirin jam. Jadi kalau untuk masalah makeup dan semuanya aku nggak terlalu lama. Tapi kalau masalah mikirin baju, iya, karena aku bener-bener mood aku pengen pakai rok, pengen pakai celana, pakai celana. Nggak pernah. Jadi nggak ngikutin apa yang lagi happening, ya udahlah gitu. Jadi diri sendiri tuh penting gitu loh. Right. Dan itu yang paling penting sebenarnya. Betul. Jadi kamu tuh gini ya, orang-orang yang menyayangi kamu tidak akan keberatan kamu seperti apa gitu loh. Jadi mereka akan tetap menyayangi kamu. Kamu tetap akan fit in. Seberbeda apapun kamu, ketika kamu berteman dan bergaul dengan orang-orang yang tepat, mereka tidak akan keberatan siapapun diri kamu gitu loh. Right. Itu ketika lo tahu punya kalian ada di lingkungan yang sehat. Betul. Jadi orang-orang yang people who mind you won't matter, people who matter won't mind, kan gitu. Jadi kayak orang-orang yang sayang sama lu nggak bakal keberatan lu kayak gimana orangnya, tapi orang-orang yang nggak sayang sama lu bakal keberatan apapun yang lu lakuin gitu. Itu sebenarnya emang yang
apa ya namanya, paling mudah lah istilahnya untuk ditanamin, karena itu datang dari diri masing-masing Betul, ya Kak Alfa. Kayak kalau misalkan lo ngerasa lo nggak mampu nih, ya udah. Nggak usah dipaksain. Ini capability lo cuma sampai sini, ya udah nggak apa-apa. Doesn't mean that lo nggak bisa fit in gitu. Kalau orang-orang yang anggap lo berbeda, nggak bisa keep up sama mereka dan lo nggak fit in, berarti mereka nggak sehat buat lo dan mereka nggak sayang lo. Sebenarnya bukan real friends, Betul. Ya betul banget. Masalah fit ini banyak banget ya orang yang salah paham gitu. Maksudnya mereka tuh berlomba-lomba untuk menjadi orang yang sama. Padahal bisa diterima. Iya, yang sama karena supaya bisa diterima. Padahal tahu nggak? Hampir semua orang tuh mencoba menyamakan dirinya kepada orang lain. Padahal yang paling oke adalah orang yang beda sendiri. Orang yang bisa fit in ketika dia berbeda, itu yang paling oke. Yang menurut gue paling gue acungin jempol. Aku sama teman-temanku tuh kaya raya semua, Dinda. Dan aku nih orang yang dari keluarga paling sederhana ya. Maksudnya di keluarga aku itu kebiasaan dari kecil tuh papaku kalau kami minta sesuatu tuh pasti ada syaratnya kan. Kayak yaudah kamu mau handphone baru, kenapa handphonenya gitu. Iya pak, handphonenya udah rusak gitu. Oh ya udah boleh, tapi ranking. Jadi akhirnya kita harus punya usaha untuk memiliki sesuatu, tapi juga akhirnya kita tahu bahwa itu kita butuh atau enggak gitu loh. Jadinya terbawa sampai sekarang lah, selalu pilih-pilih gitu loh. Terus apa sih yang perlu dikeluarkan duit untuk apa, itu semua akhirnya sampai sekarang. Jadi memang juga iya sih kebiasaan aja ya. Jadi yang butuh. Dan juga dulu pernah hidup yang bener-bener apapun dibeli kan. Jadi sekarang semakin dewasa kayaknya semakin bisa milih-milih ya. Itu sih sebenarnya yang paling penting dalam kita tadi lagi tuh ngikutin tren. Sebenarnya itu lo butuh atau lo pengen ikut-ikutan aja, padahal lo belum tentu butuh. Dan kayak misalnya apa sih, dan kayak gue nih misalnya pengen punya Apple Watch. Sampai sekarang tuh aku juga masih mikir-mikir sebenarnya gue beneran butuh nggak sih Apple Watch, emang gunanya buat apa, kalau misalkan gue punya ini tuh bisa lebih apa, kayak gitu loh sebenarnya. Tapi setelah gue pikir lagi, oh kayaknya masih ada hal lain lah lebih yang penting. Bisa ya, yang lebih penting, yang bisa lebih berguna. Benar. Jadi kayak tadi aku bilang kan, aku di apa namanya, dibesarkan di keluarga yang sangat sederhana. Teman-temanku di sini tuh gila, kayak banget, kaya raya banget, yang punya hotel di mana-mana, yang punya apartemen di mana-mana gitu loh. Dan mereka membeli sesuatu ya udahlah karena iseng aja, beli handphone iPhone 12, beli 3 deh, iseng gitu. Tapi aku nggak harus, karena dan aku bener-bener sama mereka aku bilang aku beli yang aku mampu. Kalau aku nggak mampu, aku nggak mau maksain. Gini ya, kalau lo nggak mampu lo maksain, lo nggak bakal punya banyak duit, karena akhirnya yang harusnya lo tabung lo keluarin kan. I'm sorry to say this, tidak semua orang kan diberikan rezeki dan finansial yang sama kan gitu ya. Ada orang yang punya 2 miliar per bulan misalnya, ada orang yang 2 juta per bulan. Kalau tadi lo punya 2 juta per bulan tapi lo tabung udah 10 bulan untuk mau beli iPhone 12, buat apa? Kan akhirnya habis juga nih, lo gak punya tabungan, akhirnya apa? Miskin lagi gitu loh, gak ada duit lagi gitu. Itu yang ini ada, gue pernah mendengar tuh ada orang ngomong kayak gini, itu budaya yang bikin orang miskin terus. Bener sih kalau gue pikir-pikir, karena lo akhirnya maksain, lo akhirnya nggak punya tabungan, akhirnya lo nggak ada duit lagi kan ketika lo habisin uang lo ini. Gitu. Kalau Kak Alfa sendiri pernah ngerasain atau ada di posisi fear of missing out, FOMO? Pernah nggak? Nggak pernah sama sekali. Alhamdulillah nggak. Even hang out atau apa gitu, kayak misalnya, aduh gue nggak bisa ikut lagi, sebel banget nih kayak gitu-gitu. Kalau misalnya, atau kayak misalkan teman-teman gue pada punya ini, gue nggak punya, aduh gue kesel banget kayak gitu. Enggak. Gimana sih Kak caranya menanamkan supaya itu tuh nggak di mindset kita tuh nggak kayak gitu, nggak ada FOMO itu loh, nggak fear of missing out itu? Nggak tahu ya, mungkin karena aku alhamdulillahirabbil alamin banget. Aku orang yang sangat bersyukur sama apapun yang aku punya gitu loh. Bermimpi itu boleh ya, teman-teman silakan bermimpi. Tapi jangan lupa bahwa hal-hal yang kita udah punya ini juga kita harus bersyukur gitu loh. Kadang orang terlalu fokus untuk gapai mimpinya, dia lupa apapun yang dia udah punya. Aku tuh bener-bener alhamdulillah, aku bangun pagi aku selalu bersyukur, ya Allah terima kasih hari ini aku udah bangun dengan keadaan sehat walafiat dengan segala baik. Nanti pas mau tidur malam aku bersyukur lagi gitu. Jadi akhirnya mungkin karena aku sangat-sangat bersyukur ya, aku selalu kalau misalnya mau pergi itu tiba-tiba nggak jadi. Pas teman-teman udah jalan, ya mereka pergi gua nggak ikutan. Aku pikir udahlah ada hikmahnya kali, gua nggak bisa ikut. Mungkin kalau gua jalan gua malah kenapa-napa. Aku selalu kayak gitu orangnya. Jadi nice. Jadi akhirnya aku kayaknya hidupnya tuh nggak ada beban. Padahal jadi teman-temanku tuh kayak gini, Olfa, lo tuh kayaknya hidupnya nggak ada beban banget sih, kayak nggak ada masalah. Bro, semua orang punya masalah. Cuman mungkin karena itu ya, karena aku bener-bener aku selalu berpikir
ya Allah hari ini aku udah tidur di tempat tidur, ada rumah, alhamdulillah deh gitu. Masih banyak orang kan gitu yang I'm sorry tapi mereka juga lebih unfortunate daripada kita gitu kan. Jadi aku kayak mikirnya itu Bersyukur mungkin, ya iya, sih jadi paling akhirnya aku penting. bersyukur dan aku selalu berpikir bahwa hikmah ini ada di setiap situasi, setiap apapun itu ada hikmah. Mau kita lihat, mau kita nggak lihat, mau sadar nggak sadar ada hikmah. Jadi mungkin itu kali yang bikin aku nggak fear of missing out. Keren deh Kak Olfa, guys. Ini benar-benar ini sekalian membuka pikiran kalian dan pikiran aku juga loh, karena sebenarnya aku tipe orang yang gitu Keep banget up loh. with Iya, FOMO aku ya. kayak aduh nggak bisa nih, gue nggak bisa, gue harus ikut kayak gitu-gitu. Cuman dengan ya sih kalau misalkan kita lebih bersyukur lagi dan mikir kayak apa yang udah kita punya, ya udah cukup aja. Iya, dan aku pikir begini ya, aku tuh selalu mengingatkan diriku untuk bersyukur dan aku selalu berdoa kepada Tuhan, ya Allah ya Tuhan ingatkan aku untuk selalu bersyukur. Kalau aku lupa aku minta maaf, tapi selalu ingatkan aku gitu. Jadi ketika aku bener-bener alhamdulillah loh, aku nggak tahu merasakan FOMO tuh seperti apa, aku nggak tahu. Oke, jangan deh, mending Kak Olfa udah bagus lah dengan keadaan yang bisa apa namanya, ya udah jalan sendiri juga nggak masalah kayak Dan gitu. aku sangat-sangat percaya bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah seharusnya terjadi gitu. Jadi ketika aku janjian sama dia misalnya, Right. besok kita janjian jam 5 sore, tiba-tiba dia bilang ke Olfa, aban gue pecah, misalnya gue telat ya jam 7 malam. It's okay, berarti mungkin emang ada hikmahnya. Mungkin ketika dia paksain, kenapa-napa mungkin dia bisa kecelakaan atau gue bisa kecelakaan gitu. Jadi gue bener-bener merasa bahwa semua yang terjadi di dunia ini Tuhan sudah atur seharusnya terjadi. Jadi aku sangat percaya bahwa di balik semua kejadian itu pasti ada hikmah, sehingga aku kalau punya rencana dan tidak terjadi, aku nggak sedih, biasa aja. Karena emang aku yakin, oh ya udah Tuhan udah punya rencana. Gitu guys. Kita sibuk Jadi- bikin rencana, kita lupa kalau Tuhan punya rencana juga. Betul. Baik lagi tuh tadi kita ke topik awal kita ngikutin tren itu juga semuanya tuh masih berkesinambungan ya. Jadi kalau misalkan lo ngerasa pengen banget nih kayak aduh gue pengen deh ikutan bisa kayak orang-orang lain atau apa yang lo lihat di sosial media ya terutama Jangan itu. lupa bersyukur dulu Jangan sama lupa apa yang lo bersyukur punya dulu. sekarang. Betul. Gimana? Ketika Kak lo udah Olfa? bersyukur sama apapun yang lo udah punya saat ini, semuanya ini, lo bakal, gue cuma pesan satu deh, mulai menghitung blessing atau berkah nikmat dari Tuhan yang lo selama ini lupa. Lo coba mulai duduk dan lo inget dan lo lihat semua ini yang lo nggak pernah bersyukur ini, lo mulai hitung satu-satu. Ada kursi, ada gelas, ada makanan, semuanya lo Ada bersyukur. atap. Semuanya lo bersyukur. Baru lo mau, kalau lo habis itu baru lo mau minta. Gue yakin habis itu lo agak sungkan mau minta apapun sama Tuhan. Karena lo minta sesuatu yang lo nggak pernah sadar bahwa yang lo nggak minta ini udah dikasih lo sama Tuhan gitu loh. Jadi itu sih kayaknya yang prinsip gue, sehingga gue nggak pernah FOMO. Keren banget guys, jadi deep banget ya pembicaraan kita nih by the way. Betul ya, ini memang agak jadinya kemana-mana ya. Tapi karena bener-bener tentang itu ya, tentang Iya. apapun yang lo butuh dan Iya, dan iya. FOMO kan, karena kan tren dan FOMO tuh Bener-bener berkesinambungan betul ya. Karena satu jadi hal itu. aku nggak ikut tren, aku nggak FOMO jadinya. Right. Betul. Bener-bener. Dan itu yang sebenarnya susah banget sih buat apalagi Banyak orang kok. banyak orang dan apalagi dengan lo segampang sekarang di sosial media apapun lo mau tahu tentang kehidupan seseorang tuh lebih gampang dan lo malahan jadi makin kayak terpaku gitu loh kadang kalau kayak aduh dia punya ini lo ngeliatin terus nih orang lo bisa tahu kehidupan dia setiap hari kayak gimana. Jadi motivasi Bener, diri lo bener. tuh nggak apa-apa. Pokoknya ingat ya, mimpi itu boleh. Lo mau bermimpi apapun, lo mau bermimpi punya ini itu silahkan. Tapi lo jangan lupa sama semua yang lo udah dikasih yang lo nggak mimpiin, yang lo nggak minta gitu. Well said, baik. Alfa. Oke kalian kalau masih mau mendengarkan conversation dan pembicaraan deep kayak gini lagi jangan lupa apa? Subscribe dan nyalain Subscribe. lonceng. Saya Dadah. Olfa dan Dinda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu.